Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua untuk anak-anakku tercinta. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran kelas daring mata pelajaran PPKN yang diasuh oleh Ibu Susana Putreningsi, guru pengajar SMA Negeri 2 Banjarmasin. Pada pertemuan minggu ini kita akan membahas materi pembelajaran kelas 11, di mana materi pembelajaran kelas 11 ini pada bab 1 akan membahas tentang harmonisasi hak asasi dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, yang akan membahas subbab konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Bab 1. Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang pertama adalah kita akan membahas pengertian tentang hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Asasi adalah bersifat dasar atau pokok. Hak asasi manusia sama dengan hak dasar manusia. Nah, hak asasi manusia adalah secara kodrat melekat dalam diri dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini artinya harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam hak asasi manusia. Dalam hak asasi manusia terdiri dari 1. Hak asasi pribadi atau personal rights yang membahas tentang hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah tempat. Kemudian, hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Itu termasuk ke dalam hak asasi pribadi. Selanjutnya, hak asasi politik atau political rights. Hak asasi politik ini hak yang diberikan atau berhubungan dengan kehidupan politik. Dalam hak asasi politik, antara lain meliputi hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, dan hak membuat atau mendirikan partai serta organisasi. Berikutnya adalah hak asasi hukum atau legal equality rights, di mana ini merupakan hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Selanjutnya juga akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak asasi ekonomi atau property rights. Dalam hak asasi ekonomi ini yaitu berhubungan dengan kegiatan perekonomian, juga berhubungan dengan kegiatan jual beli. Kemudian juga kita akan mengadakan perjanjian kontrak. Selain itu, hak kebebasan dalam menyelenggarakan sewa menyewa atau hutang piutang. Kemudian kita akan membahas juga hak kebebasan memiliki sesuatu. Selanjutnya, hak asasi peradilan atau procedural rights, di mana hak asasi ini memperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Selanjutnya juga hak ini akan membela hukum di pengadilan, adanya persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan. Itu termasuk di dalam hak asasi dalam bidang peradilan. Selanjutnya kita akan membahas hak asasi sosial budaya. Di dalam hak asasi sosial budaya, hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, hak yang berhadapan dengan berbidang pendidikan, hak yang berhubungan dengan minat dan bakat atau mengembangkan budaya. Nah, itulah macam-macam hak asasi yang dibahas pada materi ini. Selanjutnya kita akan membahas masalah sejarah hak asasi manusia. Menurut Aristoteles, pemerintahan harus berdasarkan kekuasaan sesuai dengan kehendak warga negara. Kemudian menurutnya juga, sejarah pengakuan dan perjuangan hak asasi manusia ditandai dengan bermacam dokumen. Antara lain, Piagam Madinah tahun 1622 Masehi disusun oleh Nabi Muhammad SAW untuk menetapkan hak dan kewajiban bagi kaum muslimin, Yahudi, dan komunitas pagan di Madinah. Selanjutnya ada dokumen Magna Carta 1215 Masehi, hak yang diberikan oleh Raja John kepada para bangsawan. Berikutnya ada lagi dokumen tentang hak asasi manusia, yaitu Bill of Rights yang dikeluarkan tahun 1689 Masehi, di mana undang-undang di Inggris yang terlahir dari pandangan bahwa
kedudukan setiap manusia sama di mata hukum, juga memperkuat timbulnya negara hukum dan negara demokrasi, serta melahirkan asas persamaan hak kebebasan. Selanjutnya, dokumen lain adalah Declaration of Independence. Ini dikeluarkan tahun 1776 Masehi, di mana di dalamnya menyatakan setiap bangsa diciptakan sama sederajat. Kemudian ada lagi dokumennya, Deklarasi HAM Prancis yang dikeluarkan 1789 Masehi. Naskah yang dicetuskan pada awal revolusi Prancis sebagai bentuk perlawanan terhadap kesewenangan. Nah, naskah dokumen selanjutnya adalah The Declaration of Human Rights. Dalam perspektif sejarah, hak asasi manusia pada dasarnya merupakan hak paling pokok serta dihormati oleh manusia. Kemudian juga membahas kita ciri-ciri hak asasi manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia antara lain pengertian dari hakiki adalah hak semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Kemudian berlaku untuk semua tanpa memandang perbedaan. Selanjutnya, tidak dapat dicabut atau diserahkan pada pihak lain. Berikutnya, tidak dapat dibagi, di mana semua orang berhak mendapatkan hak itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kewajiban asasi manusia. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Selanjutnya, hak dan kewajiban asasi manusia antara lain saling berkaitan, hubungan kausalitas. Antara lain, itu merupakan hubungan sebab akibat di mana seseorang mendapatkan hak karena memenuhi kewajiban. Hak yang didapatkan oleh seseorang adalah akibat dari kewajiban yang dipenuhinya. Nah, demikianlah pertemuan pertama pada hari ini tentang sub pokok materi makna hak dan kewajiban manusia. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.